Baik, selamat sore teman-teman kita semuanya. Sore. Apakah suara saya sudah kedengaran, teman-teman? Sudah. Sudah, teman. Baiklah, hari ini kita ada diskusi itu mengenai 10 komponen pendukung kondisi fisik. Nah, jadi teman-teman nanya nih, apakah teman-teman ada yang tahu 10 komponen kondisi fisik? Ini dari Kevin. Oke, sekarang saya akan menjelaskan beberapa komponen kondisi fisik. Salah satunya adalah reaksi. Saya akan menjelaskan reaksi dan juga koordinasi dari pengertian dan juga contoh latihannya. Yang pertama, reaksi. Reaksi merupakan bagian dari kecepatan gerak sejak gerak pertama kali sampai selesai gerak itu sendiri. Kecepatan reaksi merupakan kemampuan seseorang merespons stimulus yang ditangkap oleh panca indera yang masuk pada dirinya. Jadi dalam komponen reaksi ini ada beberapa contoh latihannya. Itu salah satunya adalah latihan reaksi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dua bola berwarna merah dan juga berwarna putih. Di mana jika bola merah dijatuhkan akan berlari ke kiri dan jika bola putih dijatuhkan akan berlari ke kanan. Yaitu dengan latihan kedua dapat digunakan dengan menggunakan senter. Jadi menggunakan senter lalu kita membuat 3 lingkaran, di mana 3 lingkaran itu diberi nama ABC. Di mana jika senter diarahkan ke salah satu huruf, maka peserta harus sprint ke lingkaran tersebut. Lalu komponen koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh bagian tubuh dengan baik. Jadi contoh-contoh latihan dalam koordinasi ini salah satunya adalah dengan melempar bola kasti dengan tangan kanan ke dinding, lalu menangkapnya dengan tangan kiri. Lalu setelah itu kita bisa berlari dengan mengikuti garis lurus yang telah dibentuk. Mungkin hanya itu dari saya, kawan. Baik, terima kasih dari ucapan kepada Kevin. Mungkin teman-teman yang lain ada yang menambahkan atau ada yang tahu dari 10 komponen pendukung kondisi fisik? Mungkin dari Fitri. Oke, baiklah. Saya akan melanjut. 10 pembagian kondisi fisik tadi sudah dibacakan oleh teman kita Kevin 2. Kemudian akan saya lanjut juga yaitu daya tahan ataupun endurance. Nah, daya tahan itu yaitu suatu kemampuan yang dimiliki untuk melakukan aktivitas fisik dalam waktu yang relatif lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Kegiatan ataupun aktivitas fisik yang dimaksud itu adalah kegiatan yang bersifat fisik. Jadi untuk metode latihan pada daya tahan secara umum itu ada 3, yaitu salah satunya metode continuous running ataupun metode terus-menerus, di mana metode ini latihannya terus-menerus tanpa istirahat. Misalnya kita itu sedang jogging ataupun lari, ketika kita melakukan lari ataupun jogging, kita harus terus melakukannya minimal sampai 6 menit tanpa ada istirahat. Kemudian yang kedua itu ada metode interval. Nah, kalau metode interval ini yaitu metode latihan atau aktivitas yang berselang-seling dengan waktu yang istirahat. Misalnya kita melakukan lari 3 keliling misalkan, setelah itu kita istirahat dulu. Setelah istirahat entah 2 menit, kita lanjut lagi 3 keliling. Begitu seterusnya. Yang ketiga itu ada metode fartlek. Metode ini yaitu metode latihan seperti latihan lari cepat dulu, setelah itu lambat, cepat, lambat. Kalau di lari itu misalkan kita lari 50 meter itu kita cepat, setelah itu dilanjut dengan 20 meter lambat, setelah itu lanjut lagi cepat. Nah, yang untuk kedua itu bagian dari kondisi fisik itu ada kekuatan ataupun strength. Kekuatan ataupun strength merupakan
kemampuan seseorang untuk melakukan atau mengangkat beban. Beban yang dimaksud adalah beban yang berat. Definisi lain kekuatan itu adalah kemampuan suatu otot ataupun sekelompok otot untuk mengatasi ataupun mengangkat tahanan ataupun beban. Untuk metode latihan pada kekuatan itu secara umumnya ada 2, yaitu beban dari dalam ataupun beban dari luar. Kalau beban dari luar itu maksudnya dari luar tubuh kita. Misalkan latihannya kita menggendong kawan ya, kita menggendong kawan. Selain itu boleh kita menggunakan barbel ataupun dumbbell. Yang kedua itu menggunakan beban dalam. Beban dalam ini maksudnya beban dari dalam tubuh kita. Kalau latihan itu beban yang dimaksud itu adalah beban tubuh kita sendiri. Misalnya kita melakukan push up, sit up ataupun back up. Demikian yang bisa saya jelaskan. Kalau misalkan ada teman-teman yang menambahi, saya silakan. Baik, terima kasih ucapan kepada Fitri. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahi dari daya tahan tadi dan kekuatan tadi? Baik, kalau tidak ada, saya mau menambahkan sedikit di daya tahan. Daya tahan ini ada 2 juga ya. Ada daya tahan kardiovaskular dan daya tahan otot. Nah, daya tahan kardiovaskular ini yaitu kemampuan jantung dan paru-paru untuk memompa dan menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, contoh latihannya itu seperti lari jarak jauh yang bilang Fitri tadi, terus ada pertandingan sepak bola dan lain-lain. Nah, daya tahan otot, ya ini kemampuan otot untuk bisa terus-menerus beraktivitas tanpa merasa lelah berlebihan. Nah, contohnya itu latihannya yang bilang Fitri tadi ada sit up, terus ada bersepeda, lari, dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin dari teman-teman lain, kalau ada yang mau ditambahkan, dipersilakan. Kalau tidak ada, lanjut aja. Yang fisik tadi yaitu lanjut. Apakah tahu 10 komponen kondisi fisik? Reslita? Baik, saya akan menambahkan 10 pendukung komponen kondisi fisik setelah dari dijelaskan oleh Fitri dan Kevin. Yang saya tahu itu ada 2 tambahan lagi. Yang pertama itu ada namanya agility atau kelincahan, dan yang kedua ada namanya power atau daya ledak. Nah, agility atau kelincahan itu yaitu kemampuan seseorang untuk merubah arah dengan cepat. Jadi agility atau kelincahan itu yaitu kemampuan seseorang bergerak dengan secara cepat sampai bisa mengubah arah, namun tidak kehilangan keseimbangan ataupun kesadarannya. Adapun bentuk latihan dari kelincahan ini bisa dilakukan seperti Sutherland, yaitu lari bolak-balik. Lari Sutherland ini bisa dibuat seperti 2 titik, contohnya titik A dan titik B. Jadi seseorang itu akan berlari dari titik A ke titik B secepat mungkin, dilakukan dalam beberapa kali. Yang kedua itu latihannya bisa dibuat seperti titik segitiga. Jadi titiknya itu ada A, B, C seperti itu. Jadi fungsinya itu bisa berpindah tempat, namun dengan penuh kecepatan. Dan selanjutnya ada itu yang namanya power atau daya ledak. Jadi power atau daya ledak ini gabungan dari sebuah kecepatan dan kekuatan, di mana kita ketahui kekuatan itu adalah kemampuan maksimal seseorang menahan bebannya. Nah, sedangkan kecepatan itu yaitu kemampuan seseorang untuk menyelesaikan jarak secepat mungkin. Jadi latihan untuk melatih power ini bisa dilakukan dengan latihan beban, di mana latihan bebannya itu dilakukan 12 kali melatih beban, namun bebannya itu tidak terlalu berat supaya bisa untuk cepat. Di mana kita ketahui kalau bebannya berat, maka nggak akan mungkin bisa melakukan cepat gerakannya. Yang kedua, bisa melakukan latihan paligometrik.
pliometrik ini bisa dilakukan seperti melakukan lompat dan loncat. Nah, demikian yang saya sampaikan. Kembali ke Khairul. Terima kasih kepada Resita. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahi dari pembahasan dari Resita tadi. Jadi yang dibahas tadi kelincahan dan kecepatan ya, Res? Ya, Rul. Kecepatan atau kelincahan tadi? Kelincahan ya. Oke, baik, kalau misalnya tidak ada yang ingin menambahkan, lanjut lagi mengenai 10 komponen pendukung kondisi fisik. Mungkin selanjutnya, apakah Bintang ingin menambahi 10 komponen pendukung kondisi fisik? Baik, saya akan menjelaskan beberapa komponen fisik yang lainnya. Seperti yang pertama itu ada kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam metode latihan kecepatan seperti lempar tangkap, pliometrik, lunges, dan squat jump. Dan yang kedua itu ada kelentukan. Kelentukan merupakan kemampuan pergelangan atau persendian untuk melakukan gerakan ke semua arah secara optimal. Metode latihannya yang dapat digunakan untuk mengembangkan kelentukan antara lain seperti gerakan kayang, berbaring, kangkang, atau senam lantai sederhana. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahi, persilakan. Terima kasih teman-teman Bintang yang telah menjelaskan. Tadi itu kecepatan ya, Bintang? Kenapa, Rul? Tadi menjelaskan kecepatan ya? Iya, kecepatan. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahi dari penjelasan dari Bintang? Kalau tidak ada, saya lanjut aja. Saya juga mau ingin menambahi 10 komponen pendukung kondisi fisik. Dari 10 komponen pendukung kondisi fisik itu ada keseimbangan dan ketepatan atau akurasi. Nah, keseimbangan itu merupakan kemampuan seseorang yang mengendalikan tubuh sehingga gerakan yang dilakukan dapat dimunculkan dengan baik dan benar. Salah satu contoh olahraganya itu seperti senam. Nah, senam merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat mengandalkan balance atau keseimbangan ini. Adapun contoh latihannya untuk meningkatkan keseimbangan antara lain adalah berdiri dengan satu kaki jinjit atau juga dengan sikap lilin. Terus ada mengangkat satu kaki ke belakang dan masih banyak lagi. Selanjutnya dari 10 komponen pendukung fisik itu ada ketepatan atau akurasi. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap suatu sasaran. Beberapa contoh olahraga yang membutuhkan keakuratan ini itu adalah seperti olahraga memanah, bowling, sepak bola, dan basket. Nah, sepak bola membutuhkan ketepatan ketika menendang bola ke gawang lawan. Begitupun dengan bowling dan memanah yang memiliki target sasaran. Sedangkan bola basket membutuhkan ketepatan ketika memasukkan bola ke ring lawan. Baiklah, baru contoh latihannya itu untuk meningkatkan ketepatan antara lain itu melempar bola tenis ke tembok. Sebelumnya tembok telah diberi sasaran atau diberi tanda terlebih dahulu. Terus ada untuk lebih spesifik, langsung saja melatih ketepatan dengan memasukkan bola ke ring lawan untuk olahraga bola basket. Terus untuk sepak bola dengan latihan menendang bola ke gawang yang dijaga
oleh seseorang penjaga gawang agar keakuratan lebih dapat diperhitungkan dan memiliki tantangan. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin ada yang teman-teman ingin diskusikan lagi. Silakan. Baik, masihkah ada teman-teman yang ingin mendiskusikan lagi? Kalau ada, dipersilakan. Izin menambah, Hirun. Baik, Resita. Adapun manfaat kita melakukan komponen kondisi fisik itu untuk tubuh kita. Yang pertama itu berfungsi untuk meningkatkan respon tubuh. Di mana latihan ini mendorong tubuh untuk mengalami situasi menyeimbangkan diri kita secara cepat, reaksi dari sebuah tubuh kita dari latihan tersebut. Yang kedua itu meningkatkan kesadaran tubuh kita. Terus berfungsi juga untuk meningkatkan koordinasi tadi, baru berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dari persendian yang ada di tubuh kita. Baik juga komponen kondisi fisik ini untuk kesehatan dalam jangka panjang. Untuk teman-teman yang ingin menambahi, dipersilakan. Baiklah, saya akan menambahi sedikit manfaat kondisi fisik juga untuk kita ya. Manfaatnya itu ketika kita melakukan, ada 10 tadi kondisi fisik, ketika kita melakukan latihannya secara teratur, manfaatnya itu dapat memperlancar penyaluran nutrisi dan oksigen ke berbagai jaringan tubuh kita, dan membantu sistem kardiovaskular bekerja menjadi lebih aktif. Ketika sistem jantung, pembuluh darah, dan paru-paru bekerja dengan baik, maka tubuh akan mendapatkan lebih banyak energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, oleh sebab itu, 10 kondisi fisik ini penting untuk kita latih. Namun latihannya juga harus teratur dan dilaksanakan dengan baik. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Saya ucapkan sama Resita dan Fitri yang sudah menambahi dari mengenai kondisi fisik. Teman-teman yang lain, apakah mau ingin menambahkan gitu? Baik, masih ada teman-teman yang menambahkan? Mungkin dari Bintang bisa menambahkan? Baik, dari saya akan menambahkan tujuan utama latihan kondisi fisik. Yang pertama itu ada mengurangi risiko penyakit. Tujuan utama latihan kondisi fisik ini adalah agar tubuh menjadi sehat dan bugar. Yang kedua itu ada mendapatkan berat badan ideal. Berat badan berlebih atau kurang dari ideal akan meningkatkan risiko Anda terkena berbagai penyakit. Yang ketiga itu ada meningkatkan energi. Tujuan lain melakukan latihan kondisi fisik adalah untuk menambah energi di tubuh dan memperkuat otot. Yang keempat itu menjaga kesehatan otak. Kalau Anda ingin mengurangi risiko pikun atau bisa lebih maksimal dalam memahami sesuatu, latihan kondisi fisik bisa menjadi solusinya. Yang kelima itu menjaga kesehatan tulang dan otot. Kesehatan tulang dan otot penting dijaga agar Anda bisa terus beraktivitas meski usia terus bertambah. Yang keenam, mendapatkan kehidupan seks yang lebih baik. Kalau ingin berhubungan, tetap jaga keharmonisannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menambahi dari 10 komponen pendukung kondisi fisik. Mungkin sampai sinilah diskusi kita tentang 10 komponen pendukung fisik. Terima kasih buat teman semuanya telah mau hadir di Zoom ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa menambah wawasan kita mengenai komponen pendukung kondisi fisik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore. Salam sehat Terima buat kasih. kita sekalian. Terima Merdeka. kasih untuk waktunya. CN ya. Oke.